Gerinda. Iya luar biasa. Iya, Gerinda bisa. Masya Allah. Ini di pantai mana nih Bang Arif? Di pantai di daerah saya, Madura, Gurunda. Oh, di Madura juga ada pantai. Loh iyalah. Oh. Ini juga CV Mahera itu kan ada di mana-mana se-Indonesia. Di Madura Pikir juga di ada. Madura itu yang ada cuman sate. Itu, ternyata pantai juga ada rupanya. Ini apa proses, ini? proses apa ya? Ikan teri. Penyerahan ikan teri yang dibuat crispy itu ke CV Mahera ini. Oh, Masya Allah. Ini ikan terinya. Nah ini baru datang. Jadi berangkatnya itu sesudah sahur Gurunda berangkat. Terus datangnya itu ya siangan kayak gini sebelum zuhur. Iya, Masya Allah. Ada juga yang kerja malam, itu kerjanya kerja cari udang, berangkat itu sore hari, pulangnya sekitar subuhan itu. Itu nelayan di sini, di rumah mertua ini Gurunda. Iya, Madura ya? Iya, Ada daerah pantai. Madura. Masya Allah. Siap. Luar biasa kampungnya abang ini. Pamekasan ini Gurunda, bukan yang Bangkalan, untuk di Kabupaten Oh, Pamekasan. Pamekasan. Iya. Gerinda sekali kita mau acara di sini. Acara abdi. Iya. Iya, insya Allah. Ya, sambil lalu saya undang teman-teman dari pihak non-muslim ya Gurunda ya. Siap. Barangkali agar tidak vakum Gurunda, bisa diisi dengan kajian-kajian apa untuk memancing teman-teman mungkin? Iya, boleh. Ya. Ya. Mohon izin ya teman-teman. Ya, silakan Gurunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Quran menjelaskan kemudian kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku. Maka sembahlah aku. Dalam pengajaran Islam, ketika kemudian Allah memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak memberikan kemudian pengajaran kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama pewahyuan kurang lebih 22 tahun. Allah tidak memberikan kemudian sinyalemen seperti apa kemudian wujud atau keberadaan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa halnya sahabat-sahabat? Dikarenakan tak ada yang bisa dijadikan contoh kemudian kepada Allah sehingga kita bisa mengetahui bahwa wujud Allah itu hakikatnya seperti makhluk.
Itu yang pertama. Sehingga di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi pun diterangkan, hendak dengan siapa engkau menyamakan aku? Hendak dengan siapa engkau membandingkan aku? Hendak dengan siapa engkau mengumpamakan aku? Sehingga kami sama. Jadi kitab terdahulu, kitabnya saudara-saudara Yahudi pun menjelaskan bahwa tak ada yang sama seperti Tuhan. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada apapun di atas muka bumi ini yang bisa diperumpamakan dengan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Sehingga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian menerima wahyu dari Allah, Nabi Muhammad tidak mencari wujud Tuhan itu seperti apa. Karena hendak seperti apa kemudian Allah itu dipersamakan. Sementara tak ada yang sama. Laisa kamitslihi syai'. Di langit maupun di bumi tidak ada yang bisa diserupakan dengan Allah. Tapi Allah itu ada, namun tidak bisa diserupakan dengan apapun. Gak bisa diserupakan dengan apapun. Mau diserupakan dengan manusia, gak bisa. Diserupakan dengan roda beca, tidak bisa. Mau dipersamakan seperti tiang listrik, tidak bisa. Mau dipersamakan benang kusut juga tidak bisa. Jadi pencipta langit dan bumi ketika menyatakan diri kepada Nabi Muhammad itu tidak bisa diperumpamakan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Nah, berbeda dengan Tuhan yang datang di antara agama Yahudi, agama Nasrani atau Nasarah dengan agama Islam. Itu ada agama yang ada di tengah-tengahnya yang kemudian mengajarkan Tuhannya itu berkelamin. Ada agama yang kemudian mengajarkan Tuhannya itu butuh ASI, butuh nasi, butuh buah-buahan, butuh pakaian, butuh tempat tidur, butuh tempat pirik makan, dan seterusnya. Ini konsep yang tidak diajarkan kemudian oleh para nabi. Untuk itulah kemudian berbanggalah kita karena konsep yang diajarkan kemudian Al-Quran tentang Tuhan itu betul-betul rasional, bahwa pencipta langit dan bumi tidak bisa diuraikan, tidak bisa kemudian disetarakan dengan ciptaan. Laisa kamitslihi syai'. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku, membandingkan aku, mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Nah ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi tugas kita itu apa? Perintahnya jelas. Fa'budun, hanya menyembah. Itu tugas kita tuh. Hanya menyembah, bukan mencari. Mencari Tuhan. Seperti apa Tuhan itu? Bentuknya kayak mana? Oh, ternyata mirip kita. Matanya dua di depan, hidungnya ada lubang hidungnya, berdagu dia, ada jidat, punya kuping, punya leher, ada rambutnya berkuku, punya gigi, punya lidah, punya lutut, punya tumit. Lama-lama
kurang nutrisi kena encok. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan aku tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan aku wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku, maka sembahlah aku. Jadi tugas kita hanya menyembah, bukan mempersamakan Tuhan dengan tiang lah, dengan pohon, dengan batu, kupu-kupu, ya, walang sangit, biawak, padale, komodo, Tuhan dalam bentuk ikan, Tuhan dalam bentuk burung, Tuhan dalam bentuk gajah, Tuhan dalam bentuk raja wali, Tuhan dalam bentuk kipas angin. Bukan. Ada pula tuh yang muncul kemarin, mempersamakan Tuhan dengan roda becak. Tidak ada yang bisa digambarkan dengan Tuhan itu kayak mana, nggak ada. Jadi ketika kemudian ada sebuah kepercayaan Tuhannya bisa dipersamakan dengan makhluk, berarti itu paganisme. Karena hanya agama-agama terdahulu, agama politeisme, yang menyembah makhluk-makhluk bertanduk. Iya, bertanduk, punya mata banyak, punya ekor, punya gigi yang panjang, matanya menyala, lidahnya menjulur, keluar api dari mulutnya. Nah, itulah ular naga tuh. Jadi pencipta langit dan bumi itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Makanya Nabi Muhammad tidak disibukkan kemudian mencari perumpamaan. Oh, Tuhan itu begini, begono, dan seterusnya. Tuhan itu seperti roda becak, ketika kemudian kempes bisa terbang. Gak ada yang kayak gitu. Nabi Muhammad tidak pernah disibukkan. Tuhan itu yang mana ya? Yang kayak mana Tuhan? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kemudian kepada kita, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi kalau seibarat kita manusia punya sertifikat tanah 1 hektar, lantas kita kemudian mengatakan yang punya tanah ini adalah aku. Ini tanah ini punya aku. Nah ini kayak Bang Arif nih, pantai ini punya aku katanya. Emang dia yang bikin? Emang dia yang buat? Tidak. Berarti ada yang menciptakan. Nah pencipta inilah sang pemilik alam semesta ini. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Allah maha luas, Allah maha mengetahui. Jadi bukan tugas kita mencari-cari. Oh yang nete ini Tuhan pencipta langit dan bumi rupanya. Oh yang disembelih ini ternyata Tuhan dalam inkarnasi, dalam bentuk kupu-kupu rupanya. Gak ada dalam konsep itu di Islam, gak ada. Laisa kamislihi syai', seirama dengan kitabnya saudara kita Yahudi di dalam 2 Samuel 7 nomor 22, di mana di sana diterangkan tidak ada sesuatu apapun di langit maupun di bumi yang sama seperti Tuhan. Sebab Engkau maha besar ya Allah. Allahu Akbar.
Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada Tuhan selain engkau. La ilaha illa anta. Selain engkau itu tak ada menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Yesaya, 2 Samuel 7:22. Ini dalil. Makanya ketika ada orang yang menggunakan kitabnya Yahudi tanpa sah, menjadi batil. Karena mereka merubah isi kitab itu dengan kebatilan. Yang tadinya Tuhan tidak serupa dengan makhluk, mereka menjadikan sembahan itu berupa inasan, berhala. Nah ini, mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi hanya sebagai aksesoris doang. Padahal kitabnya Yahudi menerangkan, sebab itu engkau besar. Gimana mau besar? Digendong sama ibu kok besar pula. Masuk ke dalam goa, kok dibilang besar. Jadi kitabnya orang Yahudi ini digunakan, tapi bukan kemudian manfaatnya untuk mengajarkan kebenaran. Sebab engkau maha besar ya Rabb. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Tuhan selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Ini dalil. Ini dalil. Maha besar. Oh, kakinya imut. Bibirnya emut puting, ibunya imut-imut. Jadi menyalahi konsep. Menyalahi konsep. Menyalahi konsep. Makanya kemudian kepercayaan yang muncul antara Nasrani dengan Islam itu tidak diakui Yahudi. Otoritas Yudaism, pemegang kitab Tanakh, tidak mengakui mereka. Tapi kalau di kita, coba lihat komal-komal mereka. Lihat di kitab Daud, lihat di dalam kitab Yesaya, lihat di dalam kitab Samuel, lihat di dalam kitab Daniel, lihat di dalam kitab Ulangan, lihat di dalam kitab Bilangan. Sok cantik, sok merasa dia yang punya kitab. Padahal ketika diajak diskusi siapa pencuri kitab, mencret garpu. Di depan umat Islam, wah sosokan. Di dalam kitab kami, di dalam kitab Yesaya 53, sudah dinubuatkan Tuhan kami. Sosokan. Dikiranya bisa ngibul. Gak bisa. Gak bisa dikibulin kita. Karena kita belajar. Ya kan ya, Tuhan maha besar. Datang dia, Tuhannya Cile. Yalah, bagaimana mungkin seorang ibu manusia perempuan menggendong sang maha besar? Nggak mungkin, Cak Paman, nggak mungkin. Menyalahi konsep. Makanya ketika Allah menyatakan diri kemudian kepada para nabi, Allah senantiasa menyatakan, aku maha besar. Qadal, Gadal, Gadal, Akbar, Akbar. Bukan Cile. Bukan yang kayak layangan, bukan. Jadi ketika Allah pencipta langit dan bumi tidak bisa diserupakan dengan apapun, maka jauhkanlah anak-anak kita dari gerakan-gerakan pemurtadan. Jangan mau menyembah kepada roh bertanduk bermata. Belum lagi matanya 7, tanduknya 7. Gimana ini? Yang saya tidak habis pikir, ketika ada makhluk matanya 5 misalnya, di depannya ada objek, misalnya ada kelapa jatuh, maka mata makhluk tersebut akan tertuju kepada
kelapa. Nah, bagaimana kalau jatuh kelapanya itu ada 10 biji? Matanya itu kayak apa? Kayak gasing. Atau masing-masing satu mata melihat satu yang jatuh. Serem kali lah. Serem kali. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Roh di dalam KBBI makhluk halus. Berarti kalau ada yang menyembah roh, ngeri juga ya. Laisa kamislihi syai'. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan, mengumpamakan, sehingga kami sama? Ditanya tuh, ada yang jawab, hendak kami persamakan engkau dengan roh bertanduk 7 bermata 7. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku sehingga aku sama? Anak manusia. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu kemudian meleburkan dirinya menjadi makhluk. Padahal di dalam kitabnya saudara kita Yahudi diterangkan, misalnya di Yesaya 43 nomor 10, nomor 11. Tuhan mengangkat saksi di sana. Engkaulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Tertulis di situ bahasa Indonesia pun. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada-Aku, dan mengerti bahwa Aku tetap Dia sebelum Aku tidak ada Tuhan dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi Tuhan dibentuk. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Tapi ada komunitas muncul kemudian yang mengatasnamakan diri mereka pengikut Kristus. Di dalam kitab mereka Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 menerangkan bahwa Tuhan mengosongkan diri lalu membentuk dirinya menjadi daging. Mana yang betul? Yesaya 43 firman Tuhan berbunyi, tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudah Aku. Ini kok ada kemudian Tuhan dibentuk menjadi daging? Nih, jadi apa fungsi kitabnya Yahudi ini nempel di kitab mereka? Apa fungsinya? Apa mereka nggak baca? Kenapa kontradiksi? Tuhannya berkata tidak ada Tuhan yang dibentuk. Kok tiba-tiba di tahun 50-an ke atas ada orang yang kedatangan makhluk roh ngaku Kristus, tiba-tiba mengajarkan bahwa Tuhan merubah diri, mengambil rupa menjadi daging manusia. Ya, kita tunggu kemudian teman-teman pengikut Kristus ini untuk menjelaskan kepada kita, karena ini sifatnya bertanya. Kalau yang tadi yang saya terangkan tadi itu kan konsep Tuhan dalam agama langit, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Itu dalam konsep agama langit Yahudi dan juga Islam. Nah, ada agama muncul di tengah antara Yahudi dan Islam yang mengatakan Tuhan serupa dengan bayi. Nah, kita minta apa yang ada di dalam otak mereka sampai mereka bisa percaya konsep tersebut
Tuhan dalam bentuk bayi. Selamat siang. Ya, silakan Saudara Marta. Lanjut. Ya. Selamat Yang siang. Ica, sebentar dulu Bang Kenzo. Ica naik lagi Ica. Beliau adalah seorang Kristen Gurunda tapi ingin belajar Islam, ingin mu'alaf katanya. Silakan Ica naik lagi di komentarnya. Barusan saya. Ya, selamat siang abangku Bang Kenzo. Silakan. Apa ada tanggapan? Silakan. Ya, saya cuman kata yang baru ngomong bertanya. Saya mau menanya, apa benar kata Edis? Kenapa nggak dinaikkan waktu dia live si Edis? Edis lagi. Ya, jawab aja lah dengan jujur. Apa hubungannya dengan tema? Oke. Ditanggapi temanya Bang Juma itu Gurunda tadi ditanggapi. Bersaya jawab dulu apa hubungannya dengan tema. Bagaimana kita membahas suatu tema jika yang saya tanya aja tidak berani berjawab dengan jujur? Saya jawab, Edis tidak ada ilmunya, tidak pantas Kenapa kamu yang jawab yang saya tanya siapa? Waduh, tidak pantas beliau menghadapi Gurunda. Kata Itu aja siapa? ya. Oh, manusia ada tidak pantas dengan sesama manusia? Ditanya kalimat robbah malah dia pelongo-pelongo, katanya belajar Islam telah lama selama 13 tahun Yang saya katanya. tanya dulu jawab benar atau tidak? Kalau tidak sesuai dengan tema terpaksa saya Anda turunkan ya. Silakan Bang Tison. Bang Oco tanggapi. Assalamualaikum Ya. Bang Zuma. Selamat siang, brother. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabarmu baik ya? Baik, alhamdulillah. Ya, baik, saya juga baik ya. Baik, Bang. Baik dengan yang brother katakan tadi ceramah kamu tentang ketuhanan ya. Sebagai kami orang Kristen, kenapa kami percaya kepada Yesus Kristus berarti ada alasan ya. Kami percaya bahwa di dalam Yohanes 5 ayat 37 di sini berkata brother, maka Bapa itu yang sudah menyuruh aku, ia sendiri telah menyaksikan dari halku. Kamu belum pernah mendengar suaranya atau nampak rupanya. Ya, ini perkataan Yesus. Berarti dengan perkataan ini hanya Yesus yang dapat bercerita tentang Bapa itu. Maka ia di dalam pelayanannya ia mengajarkan kepada orang-orang pada zaman itu dan juga pada para muridnya ya di dalam Yohanes 14 ya ayat 1 sampai dia menerangkan ya kepada orang-orang pada waktu itu. Dia katakan janganlah diberi hatimu terharu, percayalah akan Allah dan percayalah akan daku. Di dalam rumah Bapakku adalah banyak tempat kediaman. Jikalau tiada demikian, niscaya sudah aku katakan kepadamu, karena aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan jikalau aku pergi serta sudah menyediakan tempat bagimu itu, aku akan kembali lalu menyambut kamu datang kepadaku, supaya di tempat aku ini ada, di situ juga kamu ada. Dan tempat aku pergi, jalannya kamu ketahui. Ya, maka satu murid berkata, ya, maka kata Thomas kepadanya, ya Tuhan, kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Bagaimanakah kami tahu jalannya? Maka kata Yesus kepadanya, aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup.
seorang pun tiada sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Nah, inilah suatu landasan kami, brother. Orang Kristen ya, percaya bahwa kita harus datang kepada Yesus, maka kita dapat jumpa Bapa itu. Nah, inilah yang menjadi iman kami orang Kristen. Ya, itu ya, brother. Ya, baik. Jadi gini, kawan. Saya seringkali kemudian bertanya kepada tokoh-tokoh Kristen, pastor, pendeta, jemaat, juga pernah saya tanya. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel 33 tahun, ajarannya, cakupan kemudian firman yang diterima itu untuk semua manusia atau untuk Yahudi saja? Ketika Yesus mengajar, kalian itu orang Kristen atau orang Yahudi? Karena ini timpang yang sangat-sangat nyata. Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel, menjanjikan keselamatan kepada muridnya Bani Israel. Tapi kok yang aneh, Kristen merasa akulah jalan, akulah kebenaran, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Tapi kok jadi Kristen muncul, menjadikan Yesus ini bukan jalan tapi tujuan. Ini yang harus dipahami oleh saudara Kristen. Ketika Yesus mengajar, di situ ada murid, dan murid Yesus itu Bani Israel. Kristen nggak ada di situ. Cuman Kristen ini menerima sebuah buku, di mana buku itu menceritakan tentang Yesus dengan murid-muridnya Bani Israel, dan buku itu tidak ada legalitas standing dari Yesus. Dijadikan orang Kristen buku itu seakan-akan Yesus itu untuk Kristen. Jadi seibarat kata saya sederhanakan begini, saya sedang mengajar di Makassar, dan saya diutus hanya sebagai guru bagi orang-orang suku Makassar. Berceritalah saya di situ. Anak-anakku sekalian, dengarkan saya. Kalian tidak akan pernah bisa sampai ke Jakarta tanpa melalui aku. Nah, tiba-tiba muncul orang Madura, naik sepeda kumbang, ketek, mendengarkan kemudian, atau paling tidak ada di antara mereka yang mendengarkan ucapan saya, atau kemudian melakukan penyelidikan di sekeliling tempat saya ngajar. Orang itu cakap apa tadi? Oh, dia bilang tak ada orang yang bisa sampai ke Jakarta tanpa melalui dia. Dicatatlah di situ. Bang Suma berkata, (2, pembuka, tidak ada orang yang bisa sampai ke Jakarta tanpa melalui aku, penutup. Buku itu kemudian dijual kepada orang Madura. Orang Madura langsung mengatakan kepada sesamanya orang Madura, "Hei, tahu nggak kalian? Apa paman? Tidak ada orang yang bisa ke Jakarta tanpa melalui Bang Suma." Itu kan namanya sedeng. Ucapan saya itu hanya mereka yang berdarah Makassar. Ucapan Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Tak ada hubungannya ajaran Yesus dengan kalian, saudaraku Kristen. Sadarlah. Perjanjian lama yang kalian pakai itu kitabnya Yahudi. Perjanjian baru yang kalian pakai itu adalah perpaduan antara ajaran Yesus kepada murid-muridnya Yahudi dan doktrin dogma dari Kristus yang datang kepada Paulus yang menginginkan disembah dengan menjual nama Yesus. Tak ada hubungannya Kristen dengan Yesus. Tak ada sedikit pun. Will pun tak ada. Ucapan-ucapan Yesus 100% semuanya hanya untuk muridnya Bani Israel. Akan tetapi kenapa Kristen ini muncul? Kristen ini muncul akibat pengajaran Kristus palsu, sehingga Kristus palsu ini membimbing nabinya bernama Paulus untuk mengajarkan seluruh orang di atas muka bumi ini menjadi penyembah Kristus. Lahirlah Kristen. Nah, konsep ini kemudian Anda ambil seperti yang Anda uraikan tanpa malu-malu tadi. Yesus berkata kepada Thomas, ya kepada Thomas, bukan kepada Kristen.
Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Ya, itu perkataan Yesus untuk muridnya Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Tetapi kemudian karena Anda adalah korban dari Kristus yang dinubuatkan Yesus sebagai penyesat dengan nabinya, Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Nah, masuk di situ jajarannya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus. Itulah dia. Penulis-penulis inilah yang kemudian yang dianggap sebagai nabi-nabi palsu, termasuk Paulus. Akan menyesatkan banyak orang. Dan dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Maka sebagai nabi yang diutus oleh Kristus ini, menggabungkan antara ajaran Yesus yang asli dengan ajarannya dia. Contoh nih, contoh. Ketika saudara mengatakan tadi, tidak ada seorang pun pernah melihat Tuhan. Ya. Tetapi Yesuslah yang kemudian menceritakan, exegomai dalam bahasa Yunani. Exegomai artinya tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, tidak ada orang yang pernah kemudian berinteraksi langsung dengan nyata melihat Tuhan. Tetapi Yesuslah yang menyatakan Tuhan itu seperti apa. Yesus loh. Coba Anda lihat dalam Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tapi kok tiba-tiba Paulus juga ikut menyatakan tentang Elohim. Elohim datang dalam rupa manusia, mengambil rupa manusia. Elohim datang dalam rupa manusia, mati dibunuh manusia. Kok Paulus ikut-ikutan juga? Padahal dalilnya kan cuma Yesus. Tetapi anak tunggalnya yaitu Yesus, dialah yang menyatakan, dialah yang menceritakan, dialah yang mentafsirkan, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu seperti apa. Kok tiba-tiba muncul juga nabi baru bernama Paulus menjelaskan juga tentang Tuhan, tapi aneh. Tuhan datang dalam rupa bayi, Tuhan datang dalam rupa manusia untuk menebus dosa kita. Ini konsep nabi ini kok aneh gitu loh. Tadi dikatakan hanya Yesus, tapi dia ikut-ikutan juga menjelaskan tentang Yesus, tentang Tuhan. Sehingga di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 dikatakan dengan pernyataan Paulusnya, Tuhan itu datang mengambil rupa manusia. Yesus tidak pernah menjelaskan hal seperti itu. Yesusnya mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Yohanes 8:42. Paulusnya mengatakan, Tuhan datang dalam rupa manusia atas kehendaknya sendiri. Berbeda. Maka pada kesimpulannya kemudian saudara, tolong hargai ajaran Yesus yang hanya untuk Bani Israel. Jangan Anda comot-comot. Betul perjanjian baru itu adalah kitab saudara, tapi kitab saudara itu hanya menceritakan tentang kejadian yang terjadi antara Yesus dengan muridnya. Jangan pula Anda merasa Yesus berkata kepada Anda, aku akan pergi ke surga menyediakan tempat untukmu, aku akan datang kembali untuk mengambilmu. Itu mengambil Bani Israel, paman, bukan Anda. Bukan jemaat-jemaat gereja, bukan murid-murid Paulus yang diambil, bukan jemaat gereja pastor pendeta, bukan. Yesus datang kembali mengambil muridnya Bani Israel. Ayolah kita orang Indonesia, makan tempe, makan tahu, dikasih IQ tinggi untuk memahami kitab yang kita anggap suci. Bang Suma aja yang bukan Kristen bisa ngerti Bible. Masa kalian yang tiap hari makan babi, makan anjing, masa nggak bisa ngerti Bible? Yesus berkata hanya untuk Bani Israel, bukan berkata kepada kalian, kawan. Cobalah sekali lagi, jadilah anak Indonesia yang cerdas. Silakan. Ya, baik brother, baik ya. Anda katakan tadi ditujukan kepada Bani Israel ya. Di sini ada ayat berkata di dalam Galatia 3 nomor 29, tetapi jikalau kamu jadi milik Kristus, kamulah Bani Ibrahim, waris sujud dengan perjanjian itu. Ya, itulah menjadi keimanan kami. Ketika kami ya percaya ya, dikatakan di sini Galatia 3:29, tetapi jikalau kamu jadi milik Kristus ya. Nah, kita ini orang Kristen milik Kristus, percaya dia Tuhan dan juru selamat. Kamulah Bani Ibrahim.
waris sujud dengan perjanjian itu, ya. Karena begini, brother, ya, bahwa kita tahu Yesus Kristus terang dunia, ya. Yohanes 1 nomor 9, Yohanes 3 19, Yohanes 8 12, Yohanes 9 nomor 5, Yohanes 11 nomor 9, dan Yohanes 12 46, ya. Di dalam Matius 4:16 berkata, maka kaum yang diam di dalam gelap telah melihat terang benderang. Dan bagi orang sekalian yang diam di tanah bayang-bayang maut, terbitlah terang. Ya, nah, di Kisah 9 nomor 3, sedang ia berjalan dekat dengan Damsyik, tiba-tiba memancarkan suatu cahaya dari langit sekeliling dia. Maka itulah Rasul Paulus, seorang Farisi, bertobat. Ya, jelas. Nah, karena dengan cahaya Kristus. Ada juga Anda tadi katakan, ya, kami makan B2, ya. Nah, di dalam Batra Nuh, brother, coba brother terangkan, di dalam Al-Quran, Nuh membawa binatang haram berapa ekor? Ayo. Di dalam Quran, kalau Anda tahu Nuh membawa binatang haram itu berapa ekor? Ya, terima kasih. Oke, tak ada hubungannya itu, Bang. Jadi gini, inilah yang dikatakan kemudian oleh Yesus di dalam Matius 7. Dan juga Yesus menerangkan apabila sang penyesat itu berdiri di tempat suci, dia akan membolak-balikkan hukum Tuhan. Bagaimana mungkin kemudian orang yang tidak bersunat bisa disebut sebagai anak Abraham? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, Kristus siapa dulu nih? Kan saya sudah katakan kepada saudara, ada Kristus palsu dan nabi palsu. Galatia ini tulisan seorang nabi yang kalian sebut rasul. Dia ini nabi. Karena kalau dia bukan nabi, dari mana dia dapat tulisannya 13 buku? Hanya nabi yang mendapatkan penglihatan untuk Tuhan menyatakan dirinya kepada nabi tersebut, agar nabi itu mengajarkan ajaran yang diterima dari Tuhan. Paulus dapat dari mana 13 buku ini kalau dia bukan nabi? Dari perpustakaan yang ada di Pasar Senen, kan nggak mungkin. Jadi Paulus ini nabi, tapi palsu. Karena dia tidak menerimanya dari Tuhan. Dia menerimanya dari sosok Kristus yang adalah makhluk roh. Jikalau kamu adalah milik Kristus, Kristus yang mana? Kristus yang keluar dari kubur. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Betul ini. Kenapa dikatakan saya mengatakan betul? Karena di dalam Yohanes 8, ketika Yesus ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi, apa kata Yesus? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu si iblis. Jawab mereka, Bapa kami adalah Abraham. Betul. Kata Yesus kepada mereka, jikalau kiranya engkau adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi faktanya, kamu malah berusaha ingin membunuh aku. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu, Cak Ayu. Jadi ketika Anda membawa surat dari Nabi Paulus di Galatia 3 nomor 29, yes dan amin. Memang keturunan mereka ini memang keturunan Abraham, tetapi tidak bisa menerima janji. Kenapa? Karena Kristen ini adalah sekelompok manusia yang harus dibunuh, harus dimusnahkan menurut kitab Kejadian 17 nomor 14. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Bagaimana mungkin Kristen keturunan Abraham? Yaitu setiap laki-laki di antara kamu wajib dikerat kulit nonotnya, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Diam dulu.
Diam dulu. Anak yang berumur 8 hari harus kau potong nonotnya, yakni setiap laki-laki antara kamu turun temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat helm nonotnya, 17:14 dari kitab Kejadian, yakni laki-laki yang tidak dikerat kepala helmnya, maka laki-laki itu harus dilenyapkan dari antara sebangsanya, karena dia telah mengingkari perjanjianku. Bagaimana mungkin Karisteng pecinta kulub ini yang suka pelihara kulubnya, suka menata-nata kulubnya, bersih-bersihkan kulubnya, kasih-kasih parfum, dikatakan sebagai anak Abraham? Jadi jangan Anda menggunakan bantahan Anda dengan Nabi Paulus. Nggak make. Makanya saya katakan kalian ini penumpang gelap. Yesus tidak pernah mengenal apa itu Galatia. Yesus tidak pernah mengajarkan apa itu Timotius, apa itu Filemon, apa itu Filipi, apa itu kemudian surat-surat Paulus, Roma. Nggak ada. Di mana Yesus pernah menyinggung pernyataan-pernyataan tentang seperti itu? Nggak ada. Yesus memang mengatakan engkau memang keturunan Abraham, tetapi iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu saudara. Jadi ketika Anda mengatakan kami ini adalah anak Abraham, itu pernyataan Nabi Paulus kan? Iya kan? Yang diterima dari Tuhannya Kristus. Sedangkan anak Maria Tuhannya tidak bergelar Kristus. Paulus sembahannya bergelar Kristus. Kristen sembahannya bergelar Kristus. Kalau Tuhannya orang Yahudi gelarnya mau tahu? Baca Yesaya 5 nomor 16. Gelarnya nih, dengarkan baik-baik. Gelar Tuhannya Bani Israel adalah Subhanahu wa ta'ala. Yesaya 5 nomor 16. Tak ada itu orang Israel menyembah Tuhan yang bergelar Kristus. Musa Tuhannya tidak Kristus, Daud Tuhannya tidak Kristus, Musa Tuhannya tidak Kristus, Yesus Tuhannya tidak Kristus. Tuhannya Yesus Maha Suci, Maha Tinggi, Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengajarkan menyembah kepada Kristus? Siapa yang mengajarkan menyembah kepada Kristus? Nabi Paulus. Kalian pengikutnya, jadilah teladanku, kata Paulus. Kalian meneladani. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesus berbicara, untaian huruf kata kalimat paragraf pesan yang disampaikan Yesus ketika dia penginjilan, seluruhnya 100% ucapan itu hanya mengikat muridnya Bani Israel. Kristen bukan dari Aule, Kristen bukan dari halaman Yerusalem, Kristen berasal dari Roma. Yang mengambil cerita-cerita yang disusun, yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi antara Yesus dan muridnya Bani Israel, dirangkum, dipilih dan dipilah, kemudian diseleksi dalam pengkanonan, loloslah 4 kitab. Jadilah Katolik, memiliki kitab dan menyembah kepada Theos yang nusul menjadi daging. Perjanjian Lama kitabnya Yahudi, Perjanjian Baru bukan kitabnya Yesus, tapi cerita yang membahas tentang Yesus yang kemudian dijadikan oleh Kristen di luar Yahudi sebagai kitab. Jadi sekali lagi mengenai sunat kawan, Kristen berdasarkan Kejadian 17 nomor 14 itu harus dilenyapkan. Karena melanggar perjanjian kekal Tuhannya Abraham, yaitu memotong helm kulub. Silakan Anda tanggapin. Ingat poinnya, Kristen itu bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut Kristus. Silakan. Ya, baik-baik ya. Anda katakan tadi bahwa di dalam perjanjian ya, di dalam sunat tadi ya. Saya ulangi lagi di dalam Kejadian 9
ayat saya baca ya 12 sampai 13 ya. Sampai 14. Di sini, maka kepada pemandangan Ibrahim kita ini amat jahat adanya oleh sebab salah. Hendaklah kamu menyunatkan daging kelupmu akan tanda perjanjian yang antara aku dengan engkau. Maka anak laki-laki yang umur 8 hari itu patut disunatkan. Ini di sini Kejadian 17, brother. Kejadian 17 ayat 11, 12 saya baca ya. Hendaklah kamu menyunatkan daging kelupmu akan tanda perjanjian yang antara aku dengan engkau. Maka anak laki-laki yang umur 8 hari itu patut disunatkan, yaitu segala laki-laki dalam bangsamu dan orang yang diperanakan dalam rumahmu. Ini perjanjian. Lalu brother katakan, apakah brother ini bersunat? Apakah keturunan Ibrahim? Dan bersunat di sini perjanjian 8 hari. Brother berapa hari sunat? Itu pertama. Dan yang kedua, Anda tadi katakan Kristus ya. Di sini Yohanes 1:41. Kami sudah berjumpa Mesias, yang diterjemahkan artinya Kristus. 1 Samuel 2 nomor 10. Hendaklah dikaruniakannya kemuliaan kepada rajanya dan ditinggalkannya tanduk almasinya. Mazmur 2 ayat 2, bahwa segala raja di atas bumi telah berbangkit dan segala penghulu pun bermusyawarah bersama-sama melawan Tuhan dan melawan Masihnya. Ya, di dalam Galatia, brother, ya, yang Anda sebutkan tadi itu Nabi dari Paulus menyebutkan bahwa kita tahu di dalam Lukas 2 nomor 11 sudah jelas sekali bahwa hari ini, saya ulangi lagi, saya baca, sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu di dalam negeri Daud. Ya, Kristus Tuhan itu. Maka itulah kami yang percaya kepada Kristus, seperti Galatia tadi sampaikan, bahwa kami adalah bagian di dalam keturunan Ibrahim. Begitu. Sedangkan Anda Indonesia, berdasarkan kenapa Anda katakan kau bersunat? Ya, ayo jelaskan, brother. Oke, baik. Yang pertama, kami bukan keturunan Abraham. Kalaupun kami tidak sunat, tak apa-apa, karena kami tidak mengaku. Yang celoko, Kristen mengaku tuh di dalam kitab Galatia, kami adalah keturunan Abraham. Loh, tidak sunat, kan penipuan. Sedangkan tadi Anda membaca menegaskan Kejadian 17, keturunan atau orang asing yang ada di tengah mereka, yang mereka beli atau yang lahir di rumah mereka, wajib hukumnya bersunat. Kalau tidak bersunat, dilenyapkan. Lah, Kristen tidak bersunat ngaku keturunan Abraham. Ini penipuan namanya. Ini jelas-jelas penipuan. Lantas Anda mengatakan, kenapa umat Islam sunat? Kenapa umat Islam disunat bukan pada hari ke-8? Loh, kami bukan keturunan Abraham, dan kami bukan orang asing yang hidup di rumah Abraham, dan kami bukan orang yang mengambil kitabnya Abraham. Bukan mengambil kitabnya keturunan Abraham, bukan. Kalian yang punya tanggung jawab untuk itu. Lalu kemudian Anda mencoba untuk mengambil data di dalam kitabnya orang Yahudi, 1 Samuel 2 nomor 10. Padahal bunyinya itu nggak begitu. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan.
Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Paulus mengatakan ada ilah baru bernama Yesus. Itu ilah baru namanya Muhammad itu. Sabar. Kalau sakit hati turun. Atas mereka mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Saudaraku, orang yang diurapi Tuhan itu bukan cuman Yesus doang. Yang diurapi Tuhan itu banyak. Ada yang namanya Samuel. Ada yang sabar bang. Ada yang bernama Daud, ada yang bernama Kores. Banyak orang yang kemudian sabar kawan, saudara Daniel, sabar. Ada yang disebut Saul, ada Harun, ada Elisa, ada Salomo. Orang ini semuanya Kristus. Dalilnya lengkap kemudian. 1 Raja-Raja 1:39, Imam Sadok telah membawa tanduk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapinya Salomo. Salomo diurapi, berarti Salomo Kristus. Karena Kristus itu adalah orang yang diurapi. Itu yang disebut Kristus. 1 Raja-Raja 1 nomor 39, Salomo adalah Kristus. 1 Raja-Raja 19:16, Elisa adalah Kristus. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Salafat dan Abel Mehona harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Elisa juga Kristus. Imamat 8 nomor 12, Harun juga Kristus. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah Harun untuk menguduskannya. Harun juga Kristus. Saul di dalam 1 Samuel 1 nomor 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya lah ke atas kepala Saul, diciumilah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Saul juga Kristus. Yesus juga Kristus, Daud juga Kristus, Samuel juga Kristus, Harun juga Kristus, Saul juga Kristus. Tetapi lagi-lagi penyesat beraksi di dalam Lukas 2 nomor 11. Sebenarnya kalau Kristen ini jujur, bunyi dari kitab itu sebenarnya tidak begitu. Bunyi yang sebenarnya adalah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu terjemahan yang sebenarnya. Kristus adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahannya Lukas 2 nomor 11. Kalau Kristen ini lembaganya tidak ngehok-ngehok, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud, yaitu Yesus. Berarti Yesus ini adalah manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi, bukan. Inilah yang terjadi, saudara. Jadi kalau umat Islam kemudian tidak bersunat, tak ada masalah. Karena di situ yang diperintahkan keturunan Abraham secara turun-temurun, yaitu orang Arab dan orang Yahudi. Kristen dan juga Islam tidak bersunat. Orang-orang Kristen yang notabene bukan orang Yahudi dan orang Islam yang juga bukan orang Arab tidak bersunat, tak masalah. Sampai di situ tak masalah. Tetapi kemudian Kristen ini mengklaim dirinya keturunan Abraham juga. Berarti Kristen wajib sunat, kalau tidak dilenyapkan. Nah, kemudian Islam khususnya yang ada di Indonesia bukan orang Arab, tapi umat yang mengikuti nabi yang berasal dari Arab, di mana nabi yang berasal dari Arab itu mengajarkan umatnya suku apapun untuk bersunat. Maka kami pengikut Nabi Muhammad, kami bukan pengikut Nabi Ibrahim. Kalian katanya bukan cuma pengikut Nabi Ibrahim, tapi mengaku sebagai anaknya. Tapi kok tidak bersunat, paman? Ini celakanya. Makanya kemudian Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang bergelar Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Sebab penyesat yang bergelar Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Islam
adalah orang muslim dan muslimat, orang mukmin dan mukminat, orang soleh dan soleha. Tidak ada mereka digelari Islam adalah pengikut Kristus, tak ada. Tapi Kristen digelari pengikut Kristus. Nah, siapa Kristus yang diikuti oleh Kristen? Kristus yang diikuti oleh Kristen adalah Kristus yang mengajarkan nabinya Paulus untuk mengajarkan anak keturunan Adam untuk menanggalkan sunat kulub. Inilah Kristus palsu yang datang dan pengikutnya bernama Kristen. Berdasarkan Bible, karena tak ada kandidat lain. Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus penyesat. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kandidatnya yang datang kepada Paulus. Karena Paulus kemudian mencelek, membuat 13 buku, bukan wahyu dari Elohim, tetapi dari sosok bernama Kristus yang bukan manusia. Tertulis di mana? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku Paulus menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Sejak kapan pencipta langit dan bumi bergelar Kristus? Tak ada. Pencipta langit dan bumi itu gelarnya apa? Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Wallahul ladzi khaliq, pencipta. Tidak ada, itu Kristus. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, nama-nama Tuhan mereka tak ada satupun yang bergelar Kristus. Tuhannya orang Yahudi bergelar sama seperti gelar yang ada Tuhan dalam Islam. Adonai, El, Elohim, Elion, Elohe, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel, Ehye, Aser, Ehye, Jireh, Mekadesikam, Nisi, Rafa, Sebaon, Shalom, Shama, terus Genu. Tak ada yang bergelar Kristus, tak ada yang bergelar Mesias. Sedangkan yang kau sembah bergelar Kristus. Yang kami sembah bergelar Yothe Pape Jire, Yothe Pape Makadisikam, Yothe Pape Nizi, Sibaot, Rafa, Shalom, Shama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Itu yang kami sembah. Tak ada itu menyembah Kristus. Hanya Kristen pengikut Kristus menyembah Kristus, menuhankan Kristus. Sedangkan Yesus yang datang kepada Bani Israel mengatakan kepada murid-muridnya dalam kelas Bani Israel, anak-anakku, hati-hati, akan datang penyesat dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya mengatakan namanya adalah Yesus dan gelarnya adalah Kristus. Berarti penyesat setelah Yesus anak Maria terangkat ke langit, gelarnya adalah Yesus Kristus. Tombak. Aduh, kena tombak ya. Kencangkan tetap layarnya kawan. Ya, teman-teman kencangkan layarnya. Kencangkan layarnya. Buat yang di bawah semua kena tombak. Kena tombak ya. Ya, buat yang di bawah tolong dikencangkan tetap layarnya. Beliau kena tombak, beliau kencangkan ya. Beliau kena tombak, kena tombak. Ya, yang tombak tentara Romawi kawan, kena tombak tentara Romawi ya seperti ya, udah mulai panas, sudah kapal lepasan. Ya, Mbak ya. Kenapa turun? Naiknya Mbak Suster naik, Mbak Suster. Mbak Suster naik, kata Mbak Suster. Ya, naik Mbak Suster saja Mbak ya. Ya, Mbak Suster naik ke atas. Tentara Romawi kawan. Ya. Ya, Mbak Suster naik ke atas. Dulu kita hadir. Udah dulu kita. Ya. Oke, Mbak Suster naik, Mbak Suster. Ya. Jadi Yahudi dan Islam memiliki sembahan yang bergelar Maha Suci Maha Tinggi ya. Sedangkan Kristen memiliki sembahan bergelar Kristus. Anda deret seluruh gelar-gelar Tuhan di dalam kitab Tanakh, tidak ada yang bergelar Kristus. Anda tadi mencoba mencarikan 1 Samuel 2 nomor 10 sebagai pelampung. Di situ Tuhan mengatakan kepada raja yang diangkatnya, yang diangkat Tuhan dan meninggikan tanduk kekuatan manusia yang diurapinya. Manusia yang diurapinya, bukan Tuhan yang diurapi. Jadi kesimpulan saya kawan, Kristen itu bukan dari golongan agama langit. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani awal mula itu tidak mengenal agama Kristen ini. Agama Kristen ini muncul setelah kemudian ada yang disebut Katolik. Kristen mula-mula itu Katolik.
Murid-murid Yesus tak ada yang Katolik. Murid-murid Yesus itu adalah praktisi Torah. Mereka penganut ajaran kitab Tanakh. Ya, untuk itu kemudian Islam datang untuk meluruskan kembali ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwasanya Yesus hanya untuk Bani Israel. Yesus mengajar Bani Israel. Semua ucapan Yesus hanya untuk Bani Israel. Kristen adalah kelompok baru yang kemudian mengikatkan dirinya kepada Yesus yang adalah Kristus, dan bahkan melalui Paulus mengatakan diri mereka adalah anak-anak Abraham. Tapi itu menggelikan bagi orang yang paham Bible. Saya kira demikian, silakan. Berarti Nabi Isa itu juga bukan untuk umat Islam dong Bang ya? Yes, Nabi Isa untuk Bani Israel. Ya Bani wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan langit dan bumi untuk kalian. Kami bukan Bani Israel, berarti Nabi Isa bukan untuk kami. Tapi kami beriman bahwa sebelum Nabi kami, Nabi Muhammad, diutus untuk seluruh alam semesta, ada Nabi yang diutus kepada Bani Israel bernama Nabi Isa alaihissalam. Tapi hanya untuk Israel, anak-anaknya Israel. Kami bukan anak Israel. Demikian. Terus ini Bang, Muhammad ini kan tidak disunat seperti Abraham disunat. Apakah masih bisa dibilang Muhammad ini keturunan Ibrahim? Semua orang Arab itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka secara budaya, adat istiadat pasti sunat. Makanya ketika kemudian para sahabatnya itu masuk Islam, memeluk Islam, menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi mereka, tidak ada kisah mereka disunat, nggak ada. Kenapa? Karena mereka secara turun-temurun semuanya sudah disunat. Karena mereka adalah keturunan Nabi Ismail, manusia kedua setelah Nabi Ibrahim bersunat. Dia adalah anaknya Nabi Ismail yang memiliki keturunan bernama Khedar, di mana Khedar inilah yang turun-temurun keturunannya menjadi bangsa Arab. Semuanya sunat. Tidak ada itu sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu. Sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, semua orang Arab sudah sunat. Sedangkan Nabi Muhammad itu juga dirayakan kakeknya, syukuran atas lahirnya Nabi Muhammad sekaligus sunat pada masa itu. Tetapi dengan lisan Nabi Muhammad, dia uraikan dirinya sendiri. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Jangan Anda heran dengan keadaan itu, jangan. Jangan-jangan di dalam rahimnya ibunya ada gunting, kok keluar sudah potong kulum? Jangan. Apakah boleh saya mengatakan, mohon maaf, apakah boleh saya katakan orang yang lahir dengan bibir terbelah itu di dalam rahim ibunya ada gunting sampai dia keluar dengan bibir terbelah? Nggak ada. Tuhan mengatakan apapun bisa terjadi. Innama amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Ketika Tuhan berkehendak, maka itulah yang terjadi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sunat, sama seperti Nabi Adam, sama seperti Nabi Musa itu juga tidak disunat. Nabi Daud, Salomo, Harun juga tidak disunat. Tapi mereka menurut tradisi Yahudi sudah lahir dalam keadaan sunat. Seperti itu kawan. Tapi pernah saya dengar ada orang habis bersalin, kemudian dilarikan kembali masuk rumah sakit. Apa perihalnya? Ternyata ketika dijahit sesar, tertinggal gunting di dalam. Disesar kembali, lantas dikeluarkan guntingnya. Tapi bukan gara-gara gunting itu anaknya kemudian tersunat keluar, enggak. Satu lagi Bang, aku tidak menemukan proper name alif lam lam ha di kitab Tanakh Yahudi. Apakah Yahudi dan umat Islam menyembah Tuhan yang berbeda Bang? Jadi gini kawan, begitu juga ketika Anda mencari di barat objek yang bernama pisang, itu tidak ada disebut di sana dengan huruf P-I-S-A-N-G. Tapi apakah kemudian pisang itu berbeda dengan banana yang ada di barat? Karena hurufnya tidak sama. Itu dulu yang Anda harus pahami. Karena ketika berbicara, gimana?
Kalau proper name itu penyebutannya nggak boleh beda, Bang. Nah, kalau begitu kenapa di dalam Septuaginta tidak ada nama Elohim? Kenapa berubah semuanya menjadi Theos? Cikuk, Ya. cikuk. Karena Elohim itu generic name, Bang, bukan proper name, beda. Yod-Heh-Vav disebut apa dalam bahasa Septuaginta? Nah, aku nggak tahu, Bang. Ketawa jahat dulu. Gak bisa kayak gitu. Karena kenapa? Kitabnya orang Yahudi hari ini ketika mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arab, Yod-Heh-Vav mereka sepadankan dengan kata Allah. Yang masalah ketika Yod-Heh-Vav diterjemahkan ke dalam Septuaginta menjadi Theos, jadinya ke dewa. Gitu kawan. Saya kira sementara untuk itu, sementara saya mau ibadah dulu. Insya Allah 15-10 menit. Dilanjut lagi nanti teman-teman. Ada adinda saya Tahta di sini. Dan teman-teman yang lain bisa melanjutkan. Ada Datu, ada Otak Waras. Ya silakan aja. Diskusi yang baik. Kita boleh tegas, kita bisa keras. Yang penting berdata. Karena pertanggungjawaban harus ada datanya. Yang saya katakan tadi bahwasanya Tuhannya saudara kita Kristen bertanduk 7, bermata 7 ada dalam Wahyu 5 nomor 7. Tuhannya Kristen itu adalah roh, di mana roh adalah makhluk halus, tertulis dalam Yohanes 4 nomor 2, 24 dan seterusnya. Jadi semua yang saya uraikan itu berdata, tak ada satupun tak ada datanya. Nah, celakanya karena data-data ini tidak bersumber dari Yesus, tapi bersumber dari orang-orang yang tidak kita kenali. Bahkan orang Kristen pun tidak kenal siapa penulisnya, dan Yesus pun tidak pernah memberikan sesuatu berupa kredit plus terhadap penulisnya atau legitimasi terhadap penulis dari kitab Perjanjian Baru ini. Itu hanya tulisan yang dituliskan kemudian hasil penyelidikan setelah Yesus terangkat ke langit. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa saya ada sebuah kitab, muridnya disuruh menulis, enggak. Dengan naiknya Yesus ke langit, naik jugalah Injil itu ke langit. Tak ada lagi Injil yang beredar kemana-mana, itu enggak ada. Yesus tidak mengajarkan sebuah kitab untuk dipelajari, enggak. Yesus adalah hikmat Injil yang ketetapan-ketetapannya diberikan Tuhan kepadanya untuk ia sampaikan kepada Bani Israel. Sayangnya tidak ada murid yang kemudian menghafal dan menuliskan seluruh rangkaian firman yang Yesus lontarkan dari lisannya. Itu. Sedangkan Perjanjian Baru itu adalah catatan-catatan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Yesus dengan muridnya, antara Yesus dengan ajarannya, antara Yesus dengan sembahannya. Lalu kemudian buku itu dianggap sebagai kitab suci oleh saudara-saudara Roma yang kemudian menjadikan Katolik sebagai pegangan keyakinan atau kepercayaan. Saya kira begitu. Saya ibadah dulu. Sementara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda. Saya masih terengang-engang dengan ucapan Gurunda. Lawan ibarat ini adalah sebuah pertarungan dan alhamdulillah saya menang. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, assalamualaikum. Ustaz. Ya, Ustaz Tata, selamat siang dan assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang buat yang di bawah tap layar, kemudian yang naik yang Kristen ya, yang Kristen yang naik ya. Kita minta yang Kristen yang naik untuk diskusinya. Buat yang di bawah, yang Islam kita tunggu, kita ada dulu, kita pending dulu ya. Iya, masih ada dua Kristen ini, masih ada dua Kristen ini. Iya, silakan. Silakan Masa, silakan Tison. Masa, ada yang mau disampaikan lagi Masa atau Tison? Silakan Bang Tison. Dilanjut sebentar Bang Tison. Iya, itu harusnya yang disalahin itu tuh orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu tuh kok mau menerjemahkan kitabnya ke bahasa Yunani? Gitu loh. Kalau dia